Hai guys, meet me again, Cindy Himawan. Jadi saya sudah membahas tentang teori market basket analysis. Nah, sekarang saya akan mendemokan bagaimana melakukan market basket analysis di aplikasi Orange. Sebelum kita masuk ke Orange, mari kita lihat misalnya saya punya data transaction seperti ini ya. Jadi contohnya ada 5 transaction ini, di mana transaction bentuk data transaction biasanya seperti ini ya. Jadi produknya biasanya berulang, dicatatnya ke bawah ya. Jadi untuk transaction 1 ada pembelian bread, milk, and cereal. Kemudian ini untuk transaction kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, maka lebih mudah untuk kita melihatnya dalam seperti ini ya. Jadi di transaction 1 ada 3 produk yang dibeli, di transaction kedua ada 4 produk yang dibeli, dan seterusnya. Nah, ini adalah data-data yang sudah kita dapatkan dari sebuah retail. Contohnya seperti ini ya. Kita coba dengan 5 transaction dulu. Kemudian mari kalau kita lihat, maka sekarang kita akan coba buat, untuk dapat memasukkan ke dalam Orange, maka kita harus membuat dalam bentuk tampilannya, datanya harus diproses seperti ini. Jadi kita akan membuat transaction di sini, kemudian kita akan membuat sebanyak berapa produk yang ada di table transaction kita. Jadi kalau sebelumnya kita punya berapa produk, jenis produk, maka sedemikian banyak juga yang harus kita buat. Kemudian kita tandai ya. Jadi misalnya di transaction 1 tadi beli bread, milk, and cereal. Maka kita akan tandain di sini ya, bread 1, milk 1, dan cereal 1. Untuk yang tidak dibeli, dikosongkan saja, tidak apa-apa. Jadi kita sudah buat datanya seperti ini, kemudian kita akan masuk ke Orange. Kita akan load filenya, bisa klik kanan, cari file. Kemudian kita akan load data yang tadi ya, cari datanya adalah ini. Kemudian untuk yang transaction saya skip, transaction ID-nya saya skip karena kita tidak akan menggunakannya. Jadi untuk yang terpakai hanyalah jenis produk yang ada di transaction kita. Kemudian apply. Kemudian kita bisa melihat bagaimana datanya. Jadi klik kanan, kemudian cari data table. Sebetulnya Anda juga bisa melalui menggunakan widget dari sini ya. Jadi Anda bisa drag data table ini, atau Anda bisa klik kanan dan cari data table. Kemudian sambungkan dari file ke data table. Maka sekarang tampilannya seperti yang ada di Excel tadi, tapi di sini ada question mark yang berarti di sini seolah ada data yang hilang atau data yang tidak terisi. Bisa diabaikan saja. Kemudian seandainya kita mau melihat distribution-nya ya, jadi kita bisa lihat sebetulnya distribution dari data ini. Di sini ada warning, data instance with the missing values are ignored. Jadi kan tadi ada beberapa missing value, maka dia akan di-ignore seolah dianggap tidak ada ya, nggak masalah. Jadi untuk bread kita tahu ada 4 pembelian, untuk milk ada 3 pembelian, untuk cereal ada 2, untuk eggs ada 2 juga, sugar 2, dan butter ada 1. Jadi kita bisa lihat distribution-nya. Kemudian, nah seperti yang sudah saya jelaskan di topik saya tentang market basket analysis, bahwa market basket analysis ini yang pertama kita bisa
mencari item mana yang paling sering dibeli atau jadi kalau di Orange kita bisa menggunakan yang namanya frequent items. Widget frequent items ini akan menunjukkan item-item mana yang sering muncul. Oke, jadi dalam kondisi ini berarti sering dibeli ya. Jadi frequent item ini belum tentu harus dibeli ya, tergantung konteksnya apa. Kalau dalam konteks retail, maka frequent item ini digunakan untuk menunjukkan produk-produk apa sih yang paling laris ya. Oke, mari kita bisa klik find item set di sini. Oke, kita bisa mainkan support ini. Support ini adalah frekuensi ya, jadi frekuensi kemunculan data tersebut dibagi dengan total data. Jadi contohnya kalau bread ini di sini supportnya 4 atau dalam persentasenya 80%. Kenapa? Karena bread ini memang secara total ada 4 ya. Jadi 4 dibagi dengan 5 adalah 80%. Milk 3 kali muncul berarti supportnya 63 dibagi 5 atau 60% ya. Ini cara perhitungannya. Nah, jadi kita bisa memainkan support di sini. Contohnya, kalau kita ingin lihat yang mana sih yang memang item favorite, maka kita bisa menaikkan angka support yang ada di sini. Kemudian klik item set dan sekarang lihat hanya ada yang minimal supportnya hanya 60% ke atas. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, item yang paling favorite adalah roti bread ya. Ada bread sebanyak 80%, di mana sebetulnya kalau beli bread ini juga kemungkinan orang juga akan beli milk. Oke. Di mana jadi kalau cuman beli bread saja itu ada 80% kemungkinannya, tapi yang beli bread dan milk itu ada 60%. Jadi kombinasi bread dan milk-nya muncul sebanyak 60%. Kalau kita perhatikan memang di sini kita lihat bread dan milk ini 3 kali bersamaan ya. Jadi betul supportnya adalah 60%. Sedangkan kalau milk ini kalau dibeli sendiri, kalau kita lihat dari sendiri saja ya, secara sendirian dia muncul sebanyak 3 atau 60%. Jadi kalau kita sebagai pemilik toko, kita bisa lihat misalnya ini di sebuah retail gitu ya, maka kita bisa suggest kepada pemilik toko untuk menyediakan bread lebih banyak ya dibandingkan dengan yang item-item yang lain. Kita lihat contohnya, kalau kita lihat kita kecilkan supportnya di sini, maka semua akan muncul sebetulnya ya. Coba kalau kita collapse, maka kita akan lihat. Jadi kalau dibandingkan dengan cereal, eggs, sugar, dan butter gitu ya, yang hanya muncul cuman lebih sedikit ya, hanya 40% dan 20%, maka kita bisa bilang sebaiknya stok yang diperbanyak adalah yang milk dan bread. Oke, jadi ini membantu untuk memberikan suggestion ya, item mana yang paling sering dibeli. Oke, sebenarnya kita bisa lihat juga dari sisi yang mana sering dibeli bersamaan. Jadi contohnya, kalau kita lihat di sini berarti kalau tadi bread itu paling banyak dibeli, tapi bread itu dia juga dibeli bersamaan dengan milk sebanyak 60%. Kemudian dia dibeli bersamaan dengan sereal. Kalau dibeli bersamaan dengan sereal itu sebanyak 20%. Jadi sebetulnya lebih besar kemungkinannya bread ini dibeli bersama dengan milk. Kemudian kalau kita lihat di sini misalnya contohnya milk. Milk ini kalau dia dibeli sendiri, dia lebih banyak dibeli bersamaan dengan dibeli sendiri, tapi kemudian dia mungkin juga dibeli dengan item-item yang lain, tapi persentasenya sangat kecil sebetulnya. Oke, jadi itu cara membaca item setnya ya. Oke, mari
Mari sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita mau lihat rules-nya seperti apa. Jadi kita ingin lihat item-item yang dibeli bersamaan ya. Jadi kalau tadi baru melihat item mana yang paling sering dibeli, sekarang kita mulai item mana yang sering dibeli bersamaan. Maka kita akan menggunakan widget association rules. Oke, kita bisa connect ke sini. Oke, kemudian kita bisa klik find rules di sini ya. Oke, kemudian nanti di sini akan muncul. Jadi sebetulnya secara measurement utama yang akan kita gunakan adalah support untuk menghitung frekuensi, kemudian confidence untuk menyatakan seberapa kuat atau seberapa yakin bahwa konsekuen item ini ya, masih ingat saya sudah menjelaskan tentang konsekuen dan antecedent. Jadi dalam hal ini kita menghitung bahwa ternyata orang yang beli bread itu karena dia beli milk gitu ya. Jadi kalau dia beli milk maka dia akan beli bread itu kemungkinannya 100% gitu ya. Jadi kalau dia beli milk biasanya dia akan beli bread. Nah, kemudian measurement yang kedua sebetulnya kita bisa menghitung dari sisi lift-nya ini. Jadi semakin tinggi nilai lift-nya atau lebih dari 1, berarti memang kita yakin bahwa kalau dia beli milk, maka dia akan beli bread. Oke, walaupun memang secara frekuensi saat ini baru 60%, tapi kalau dilihat dari sisi confidence dan sisi lift, memang benar kita bisa membuktikan bahwa kalau dia beli milk, maka dia akan beli bread juga. Oke, artinya ini ada relation ya. Sehingga kalau kita sebagai pemilik toko, kita bisa melakukan package misalnya, jadi beli kita diskon milknya supaya orang bisa mau beli breadnya misalnya gitu ya. Jadi kalau kita mau membundling, kita bisa membundling antara milk dengan bread. Atau kalau kita mau bicara tentang placing location, maka si milknya bisa kita dekatkan letaknya dengan bread karena memang seringkali milk dan breadnya dibeli bersamaan. Oke, kita juga lihat di sini ada beberapa kombinasi yang lain. Contohnya misalnya beli sereal, maka juga bisa beli bread. Oke, maka kalau kita lihat dari sini contohnya, misalnya gini ya, jadi kita bisa main di filteringnya ini. Misalnya kita mau lihat nih, produk-produk mana sih yang menyebabkan seseorang itu beli bread. Oke, jadi kalau kita mau kaitkan dengan frequent item set yang tadi, jadi kita tuh tahu bahwa yang paling sering dibeli itu sebenarnya adalah bread. Oke, kita tahu dari frequent item set, kita tahu bahwa bread itu sering dibeli. Tapi kemudian pertanyaannya adalah bread ini dibeli sebagai antecedent atau sebagai konsekuen. Jadi maksudnya gini. Jadi orang itu pertama kali masuk ke toko saya memang mau beli roti duluan atau sebenarnya dia beli hal yang lain maka dia akan beli roti, beli bread gitu ya. Jadi kita mau tahu nih urutannya itu produk yang mana duluan yang dibeli gitu ya. Jadi mari kita lihat ya. Mari kita lihat dari sisi konsekuen misalnya contain bread ya. Kemudian kita filter. Oke. Jadi lihat ternyata yang memutuskan seseorang untuk beli bread itu kemungkinan besar adalah ketika seseorang beli milk. Jadi ketika dia beli milk, maka selanjutnya dia akan beli bread. Nah, kalau kita bandingkan dengan item-item yang lain, contohnya beli sereal ya. Ketika dia beli sereal, sebetulnya dia juga akan beli bread. Ada perhitungan itu juga ya. Tapi kalau kita lihat, berarti dari sisi supportnya dia lebih kecil dibandingkan yang milk dan bread ya.
Tadi secara confidence nilainya sama, lift juga sama, tapi kemudian kita bisa bandingkan dari sisi support memang actualnya, sekarang ternyata lebih banyak yang beli milk dengan dan bread dibandingkan yang sereal dengan bread. Oke, jadi kalau misalnya kita mau bundling, bikin promo, maka promonya lebih baik promo yang milk dan bread dibandingkan yang sereal dengan bread. Walaupun ya masih oke juga gitu. Tapi jangan sampai kita membandlingnya adalah eggs dengan bread. Karena sebetulnya dari transaksi yang kita analisis ternyata memang tidak ada kaitan langsung antara egg dengan bread. Kecuali, again, kalau orang itu beli milk, maka kalau dia beli milk, beli eggs, maka baru dia akan beli bread. Oke, jadi dengan mengetahui data ini, kita bisa mengambil keputusan bundling promonya lebih tepat ya. Placing tempatnya juga lebih tepat. Jadi jangan taruh eggs di sebelah bread gitu ya. Atau misalnya kita taruh apa tadi ya, yang nggak ada hubungannya tadi ya. Jadi kalau milk dekat bread, sereal dengan bread juga boleh gitu ya. Tapi kalau yang eggs sebenarnya dia tidak berkaitan langsung dengan bread. Mari sekarang kita lihat kalau di sini breadnya ya. Oke. Nah, mari kita lihat. Tapi jadi kalau Anda masih ingat, oke. Jadi sekarang kita bisa lihat ini ya. Coba kita filter yang liftnya besar ya. Oke. Jadi ketika bread tadi kita taruh di sisi konsekuen gitu ya, ternyata nilai liftnya tadi hanya maksimal 1,25 ya. Oke. Tapi kalau kita letakkan di sisi antecedent ternyata dia liftnya besar, ada yang 2,5 ya. Tapi kalau kita lihat dari data ini, ternyata si bread ini, coba ya kalau kita kecilkan, nggak ada ya. Oke, jadi ternyata bread ini tidak pernah mempengaruhi produk lain secara sendirian. Oke, jadi again ya, coba saya ulang. Di item set, di frequent item set, kita tahu bahwa bread itu paling laku. Oke, tapi walaupun kita tahu bread ini paling laku, sekarang kita pengen cari tahu apakah bread ini dibeli karena dipengaruhi sesuatu gitu ya, karena ada produk lain. Tadi contohnya kita sudah lihat bahwa ternyata milk itu mempengaruhi seseorang akan beli bread atau tidak. Jadi kalau dia beli milk, maka dia akan beli bread. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat bahwa ternyata bread itu ketika dia di posisi antecedent, dia tidak pernah mempengaruhi seseorang untuk membeli produk lain secara individual. Jadi makanya letaknya di antecedent ini si bread hanya si bread ini selalu bersamaan dengan produk lain. Baru dia bisa mempengaruhi seseorang akan membeli produk yang lain atau tidak gitu ya. Jadi contohnya kalau di sini kalau cuman beli bread aja, dia tuh nggak pernah mempengaruhi. Jadi kalau orang itu beli bread doang, maka belum tentu orang itu akan membeli produk yang lain gitu ya. Tapi kalau dia beli bread dan sugar, maka dia akan membeli eggs. Oke, tapi kalau dia beli bread doang nih, belum tentu dia akan beli eggs. Oke, jadi kalau kita lihat setelahnya ini juga sama ya. Kalau dia beli bread dan eggs, maka dia akan beli sugar. Oke. Dan seterusnya di bawah. Dan jadi kalau kita lihat bahwa ternyata bread ini tidak pernah mempengaruhi produk lain secara sendirian ya. Selalu ada produk mendampingnya dulu,
baru dia akan mempengaruhi. Nah, jadi sebenarnya kita bisa juga curiga jangan-jangan si bread ini tidak sepenuhnya mempengaruhi. Misalnya gini ya, kalau kita lihat antara bread dengan bread dan sugar, maka orang akan beli eggs kan. Oke. Mari kita lihat apa saja sih yang akan mempengaruhi seseorang untuk beli eggs. Oke. Nah, ternyata setelah kita cek, oh ternyata nih, kalau kita bandingkan dengan bread, kombinasi bread sugar dengan sugar saja, ternyata lift-nya lebih besar secara support dan secara lift memang lebih besar kalau beli sugar maka beli eggs. Oke, tapi kalau beli bread dan sugar maka dia juga akan beli eggs. Jadi sebenarnya kalaupun nggak beli bread gitu ya, tapi dia beli sugar maka dia akan beli eggs sih. Jadi sebenarnya bread ini ya hanya ya mungkin kita bisa bilang faktor kebetulan lah ya. Kemungkinan aja orang yang beli sugar dan bread, kemudian dia akan beli eggs. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara nilai, memang sebenarnya yang paling tinggi mempengaruhi seseorang akan beli eggs atau tidak, itu adalah ketika dia beli sugar. Oke, jadi item-item yang lain ini sebenarnya hanya pendamping nih, yang bread, milk ini hanya pendampingnya sugar nih. Jadi kalau mau membanding, kalau mau meletakkan, ya lebih baik sugar dengan eggs gitu ya. Kalau mau mempromokan berarti ya lebih baik yang sugar dengan eggs. Jadi yang bread milk sebetulnya tidak berkaitan langsung dengan yang eggs. Oke, jadi itu ya kira-kira cara membaca analisisnya akan seperti ini. Jadi kita bisa main-main di beberapa hal nih. Kalau tadi kita simpulkan berarti sebenarnya bread tadi memang paling laku, tapi ternyata bread itu tidak dibeli bukan sebagai produk awal yang jadi ketika orang masuk ke toko kita sebenarnya dia bukan main item yang dicari loh. Oke, karena tadi kalau kita lihat di sini ternyata oke, terus bisa nggak ya kalau saya bikin dua gini? Oh sorry. Oke, karena lihat ya, ternyata bread ini lebih dipengaruhi ya. Jadi bread ini bukan sebagai antecedent, tapi dia lebih sebagai konsekuen. Jadi seseorang itu sebenarnya beli bread karena ada item lain. Nah, dalam kasus ini contohnya ada milk dulu nih, baru dia akan beli bread. Oke. Tapi sebaliknya, kalau kita lihat, sebetulnya walaupun bread itu paling sering dibeli juga, sebenarnya dia bukan faktor utama yang dicari, bukan produk utama yang dicari ya. Karena sebetulnya bread ini lebih ada di posisi yang dia dicari, yang setelah seseorang membeli membeli milk tadi ya. Oke. Jadi kalau kita lihat sekarang ternyata rules yang paling besar, jadi kalau kita mau lihat rules yang paling baik gitu ya, maka kita bisa mengurutkannya dari sisi menggunakan lift yang paling besar. Karena lift itu menunjukkan seberapa yakin kita aturan ini ya, terhadap aturan ini. Jadi kalau kita lihat di sini ternyata aturan yang paling yakin adalah sugar dengan eggs. Oke, dan sebaliknya X dan sugar. Jadi sugar dan X dan sugar ini ternyata memang dia
produk yang saling related ya. Kalau beli sugar maka akan beli X, sebaliknya juga sama. Kalau beli X maka dia akan beli sugar. Berarti kalau kita mau membanding, maka ini juga adalah produk yang cocok ya antara sugar dengan X. Kalau kita mau meletakkan barang, ini juga cocok ya. Jadi antara X dengan sugarnya sebaiknya diletakkan bersamaan. Kalau kita lihat berikutnya, sebetulnya ada juga kombinasi bread, sugar, bread dengan eggs gitu ya. Tapi sebetulnya ini sudah rules yang utama gitu ya, karena adanya sugar dengan eggs ini. Kalau yang lain ini sebenarnya hanya pendampingnya saja. Kemudian mari kita lihat untuk yang butter dengan milk ya. Ternyata kalau beli butter, jadi kalau kita lihat di sini, apa saja yang mempengaruhi seseorang akan beli milk gitu ya. Kalau cuma satu produknya sebetulnya lebih ke butter, tapi sebenarnya ada juga kombinasi. Kalau beli bread dan egg, biasanya dia juga akan beli milk. Beli bread dan sugar, maka dia juga akan beli milk. Beli bread, egg, dan sugar, dia juga akan beli milk. Beli bread and butter, dia juga akan beli milk. Jadi kalau di sini untuk yang milk, komposisinya cukup beragam ya. Kalau jadi sepertinya yang paling cocok adalah bread ya, karena bread lebih sering muncul ya dibandingkan yang lain. Oke, kemudian begitu juga untuk yang bread, ternyata bread ini dipengaruhi oleh milk atau dengan sereal. Tadi kita sudah sempat bahas di awal ya. Sebetulnya bread juga bisa dipengaruhi oleh butter, tapi dia secara frekuensi, secara data sekarang lebih kecil dibandingkan yang milk dengan sereal. Jadi lebih cocok yang kalau kita banding dengan milk dan bread. Oke. Nah, selanjutnya kalau mungkin kita bisa bilang gini, ngapain kita pakai orange ya? Kalau cuman kayaknya kalau sugar sama egg gini, kayaknya bisa deh kita tahu. Apalagi kalau tadi misalnya kita bicara frequent item set ya, kayaknya nggak usah pakai orange juga bisa deh. Kita bisa hitung sendiri tuh di Excel, bisa kita hitung sendiri ya. Oh iya, bread itu frekuensinya sekian. Oh ini bisa kita hitung. Well, betul kalau data kita kebetulan cuma 5 ya. Dan item kita di sini cuma ada 6 produk. Gimana kalau seandainya, contohnya saya sudah punya ini ada bread bus, ada sebuah retail yang lebih besar di mana dia punya ada 94 produk list. Oke, jadi kalau lihat di sini produk listnya itu ada 94 item ya, 94 kombinasi item yang mau kita cari. Kemudian secara transaction, oke, saya juga punya 9.684 transaction. Jadi anggap saja misalnya retail ini contohnya mungkin Alfamart gitu ya, yang setiap hari bisa ratusan orang datang sehingga mungkin dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan tentu saja transaction-nya sangat banyak ya. Nah, kalau dengan data yang banyak seperti ini, tentu saja nggak mungkin kita menghitungnya secara manual ya. Mari kita lihat kalau secara orange, maka sebetulnya step-nya sama saja, mulai dari file, kemudian pilih tadi datanya dalam breadbasket ini. Oke, kemudian saya akan men-skip yang transactional ini. Oke. Oke, kemudian jadi sekarang kalau kita lihat di sini banyak frekuensinya sudah ada ya beberapa. Oke, kemudian kita akan lihat berarti dari sisi frequent item. Oke, bayangnya kita harus mencari dari
Dan sekarang jadi waktunya cukup lama. Kalau tadi sebentar ya, kalau ini sekarang cukup lama. Oke, sekarang kita bisa lihat, kalau saya collapse dulu, ternyata item yang paling banyak dibeli adalah coffee ya, sebanyak 38%. Jadi sebanyak 3.600 orang membeli coffee. Item yang kedua adalah bread. Jadi sama, kalau ditanya, maka iteman apa yang harus kita sediakan, maka kalau dijawab berarti adalah coffee, bread, dan tea ya. Karena kalau kita lihat ini adalah the most three item yang dicari. Kemudian kalau kita ditanya kombinasi item mana yang paling tinggi gitu ya. Misalnya kalau kombinasi item yang paling tinggi, maka kita bisa taruh di sini minimal item saya 3 gitu ya. Kan kita bisa cari lagi secara item set. Sekarang kita nggak mau lihat hanya satu item ya. Kita mau lihat kombinasi item yang paling banyak. Oke, ternyata sekarang posisinya berubah ya. Jadi kalau kita lihat itemnya hanya persatuan, memang betul yang paling tinggi tadi coffee ya. Tapi kalau kita mau 3 item combination, maka ternyata yang paling banyak adalah yang dicari orang adalah yang ini ya. Oke, kita bisa sort by. Oke, bentar ya. Coba sekarang kita mau lihat yang misalnya no supportnya kita buat yang 1% ya. Oh, ternyata nggak ada. Harus 0,5 supaya hasilnya tidak terlalu banyak ya. Oke, ternyata kalau kita mau lihat cara kombinasi ya, jadi kombinasi yang paling sering dicari adalah bread, coffee, dan ini ya, pastry ya. Ternyata ini kalau kita lihatnya bukan per satu item, tapi kalau kita melihatnya langsung per 3 item. Kombinasi apa sih yang paling sering dicari? Nah, kita bisa lihatnya dari sini. Jadi kalau kita mau bilang, saya mau bikin bundling, mana sih yang paling sering dicari bersamaan gitu ya, maka kita bisa lihat dari sini ya. Bread, coffee, dan pastry ini ternyata yang paling sering dibandingkan dengan item yang lain. Walaupun memang kalau lihat di sini secara support dia kecil sih, cuma 0,8 ya. Karena memang hanya 77 dibandingkan 9.600. Tapi kalau secara dibandingkan dengan data-data yang lain, ya dia yang paling banyak dicari nih. Secara kombinasi ya, bukan per satu item. Tapi yang paling sering dicari bread, coffee, dan pastry itu ini adalah 3 kombinasi yang paling cari. Mari sekarang kita lihat dari sisi rules-nya. Oke, ini juga takes time karena banyak datanya ya. Oke, nah semakin banyak data yang kita cari, semakin banyak data yang kita miliki, tadi ya contohnya transaction data kita kan ada 9.000 lebih ya. Jadi memang supportnya akan semakin kecil. Kalau lihat di sini supportnya memang semua datanya 0. Kenapa? Karena kalau dilihat roles-nya jadi jarang yang akan berulang. Beda seperti kalau tadi kita cuma punya 5 item ya, 5 transaction, kebetulan datanya banyak yang berulang, maka supportnya semakin besar. Tapi biasanya semakin banyak kombinasi produk-produk kita ada 94. Transaction-nya juga ada 9.000 lebih. Jadi sebenarnya secara frekuensi bisa jadi memang sedikit. Tapi it's okay. Yang perlu kita perhatikan adalah dari sisi lift-nya ya. Jadi lift-nya harus tinggi ya. Kalau lift-nya tinggi, artinya kita memang yakin bahwa rules ini memang tepat. Oke, jadi contohnya di sini
ternyata item yang paling sering dicari rules-nya adalah ada alpha horse, bread, cake, dan pastry, di mana kalau orang beli 4 ini, maka dia biasanya akan beli focaccia. Oke, jadi ini ya, jadi kita bisa lihat. Jadi kalau mau apa sih kombinasi-kombinasi yang ada? Nah, ternyata tadi kalau kita lihat ya, coffee secara kalau dilihat cuma satu item, coffee itu memang paling sering dibeli ya. Tapi sekarang kita mau lihat, ternyata kita mau lihat, sorry saya ulang ya, harusnya di sebelah sini ya. Oke, saya ulang di sini ya. Coffee. Oke, di sininya bisa atau enggak ya. Oke, ternyata walaupun coffee itu paling banyak dibeli tadi, ada 3.000 orang yang beli dibanding dalam 9.000 transaction ada 3.800 orang tadi yang beli, sehingga secara frequent item dia paling banyak dibeli. Tapi ternyata coffee ini juga bukan hal utama yang dicari orang. Jadi sebenarnya dia datang ke toko tersebut belum tentu cari coffee, walaupun coffee itu yang paling banyak dibeli. Oke, jadi sebenarnya coffee ini, oke, mari kalau kita lihat ya. Oke, kalau Anda lihat di sini statusnya masih cancel. Oke, kita perlu klik dulu ya, karena sometimes itu nggak jalan, kita mesti log ulang. Oke, sekarang kita mau tahu apakah coffee ini akan mempengaruhi, memang benar nggak sih dia sebagai produk yang dicari gitu ya. Oke, ternyata coffee ini juga dia mempengaruhi. Kalau tadi dia sendirian enggak, jadi nggak ada orang tuh yang datang cuma langsung cari coffee, enggak, ternyata nggak ada. Tapi coffee ini ketika ada orang yang beli coffee, beli farmhouse, dan beli jus, maka dia akan mempengaruhi pembelian yang lainnya sih. Ada pembelian brownie, pembelian media Luna, dan lain sebagainya ya. Ada juga coffee ini mempengaruhi sih, tapi dia mempengaruhi bersama dengan produk yang lain gitu ya. Jadi bukan dia sendiri. Jadi kita bisa bilang begini, nggak ada orang yang datang ke toko itu specifically cari coffee, enggak. Tapi kalau dia datang ke toko itu untuk cari farmhouse, cari jus dan kopi, maka dia akan beli brownie, media luna, dan pastry. Gitu ya. Jadi kita bisa sebagai misalnya kalau tadi ya, tapi kalau misalnya kopi, ternyata kalau kita mau lihat, kalau sekarang kita lihat ya, kalau yang kopi, coba kita mau lihat. Oke. Tapi ternyata kalau orang membeli, coba kita lihat ya liftnya yang paling besar. Tapi ternyata kalau ada orang yang beli bread, brownie, cake, dan cookies, maka dia akan beli kopi, dan beli kopinya malah 3 ya. Wow. Jadi contohnya kayak
Kalau kita ke toko bakery gitu ya, sudah beli kue ini, kue ini, kue ini, kue ini, maka setelah itu baru kita memutuskan nih, sekalian deh beli kopi, gitu ya, itu maksudnya. Jadi ternyata walaupun kita tahu bahwa kopi ini paling sering dicari, tapi ternyata kita perlu tahu bahwa ternyata kopi ini bukan hal utama loh yang dicari. Ternyata kopi ini hanya efek dari seseorang yang sudah beli produk-produk yang lain yang sebelumnya. Ya, jadi berarti sekarang kalau misalnya kita ditanya gitu ya, maka sebaiknya kita harus kasih promo yang mana nih? Apakah breadnya yang dikasih promo, bread brownie cake yang dikasih promo, atau kopinya yang dikasih promo? Oke, coba Anda pikirkan ya, mari kita analisis. Maka sebaiknya yang dipromoin yang consequent itemnya atau yang antecedent itemnya. Oke, demikian penjelasan saya tentang market basket analysis yang ada di menggunakan Orange. Hope it helps you. Thank you.